Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abah, kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting dan perlu diketahui oleh masyarakat luas. Dalam podcast terbaru Bang Haji Roma Irama, beliau mengundang seorang narasumber yang merupakan mantan narapidana kasus terorisme. Diskusi ini menyinggung sejumlah fakta terkait Rizik Syihab, Front Pembela Islam, FPI, dan berbagai afiliasi atau tujuan organisasi tersebut. Fakta-fakta yang diungkap ini memberikan perspektif baru yang sangat penting untuk membuka mata hati dan pikiran kita. Mari kita telusuri lebih dalam. Dalam acara reuni 212, Rizik Syihab berbicara dengan semangat luar biasa, menyerukan Presiden Prabowo Subianto untuk mendaftarkan rakyat Indonesia berjihad ke Palestina. Saya sepakat dengan Kiai Haji Muhyiddin Junaidi tadi, luar biasa. Beliau mengusulkan kepada Bapak Presiden Prabowo yang sejak awal sudah memberikan dukungan terhadap perjuangan Palestina agar membuka pendaftaran bagi pemuda-pemuda Indonesia yang siap berjihad ke Palestina. Buka pendaftaran, latih mereka, persenjatai, kirim ke medan Gaza untuk bertempur membebaskan Al-Aqsa. Siap tidak? Siap tidak? Jadi kalau Bapak Presiden menyetujui usulan dari sepuh kita Kiai Haji Muhyiddin Junaidi tadi, saudara sambut tidak? Dukung tidak? Setuju tidak? Takbir! Namun, narasumber dalam podcast tersebut mengkritisi retorika ini. Ia menyatakan bahwa seruan seperti itu tidak cukup jika tidak disertai aksi nyata dari pihak yang mengajak. Sebagai perbandingan, Rasulullah Muhammad SAW adalah contoh nyata pemimpin yang selalu terjun langsung dalam perjuangan. Dalam Perang Badar dan Perang Uhud, Rasulullah memimpin umatnya dengan keberanian, bahkan terluka di medan perang. Hal ini menjadi pelajaran penting. Jika seseorang mengajak jihad, ia harus menunjukkan keberanian dan komitmennya terlebih dahulu. Narasumber, seorang mantan napiter, mengungkapkan pengalaman pribadinya. Awalnya, ia berniat berjihad tetapi akhirnya terjebak dalam aksi-aksi terorisme. Ia dilatih di Akademi Militer Mujahidin di Afghanistan, belajar taktik perang dan pembuatan senjata. Namun, pengetahuan ini dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk merencanakan aksi teror di tanah air. Kelompok-kelompok seperti Jamaah Islamiyah, JI, NII, dan MIT memiliki tujuan serupa, menggulingkan pemerintah dan mendirikan daulah Islamiyah. Menurut narasumber, strategi mereka melibatkan perekrutan individu yang kemudian dikirim ke luar negeri untuk mendapatkan pelatihan militer sebelum kembali ke Indonesia. Fakta ini memperlihatkan pola yang berbahaya dan terus berulang. Dalam wawancara tersebut, narasumber juga menyinggung dokumen resmi FPI yang mencantumkan visi dan misinya, penerapan syariat Islam secara kafah di bawah naungan khilafah Islamiyah menurut manhaj nubuwah melalui dakwah, hisbah, dan jihad. Hal ini menunjukkan bahwa FPI memiliki cita-cita untuk mendirikan negara dengan sistem khilafah yang berpotensi bertentangan dengan ideologi NKRI dan Pancasila. Selain itu, ditemukan bukti keterkaitan beberapa anggota FPI dengan kelompok ISIS. Misalnya, salah satu mantan sekjen FPI, Munarman, pernah ditangkap karena diduga berbaiat kepada ISIS. Fakta-fakta ini menjadi alasan kuat bagi pemerintah untuk membubarkan organisasi tersebut. Diskusi juga menyoroti perbedaan ideologi antara Rizik Syihab dan tokoh-tokoh lain, seperti Gus Dur. Presiden Prabowo Subianto disebut memilih pandangan keislaman Gus Dur sebagai model yang menekankan toleransi dan kebangsaan. Hal ini menjadi antitesis terhadap pendekatan Habib Rizik yang dianggap lebih konfrontatif. Mari kita simak ulasan videonya. Seperti saya dahulu, Pak Haji, jangan terulang lagi. Saya pergi ke sana dengan niat ingin jihad. Tahu-tahunya jadi teroris. Begitu kan? Awal niat mau berjihad. Tapi ternyata sampai di sana, saya sudah tahu bagaimana menggunakan senjata. Saya masuk dilatih dalam Akademi Militer Mujahidin Afghanistan. Lulus tahun 90, saya mahir perang. Saya mahir buat senjata. Saya mahir dalam taktik, menggunakan peta dan segala macam. Ya,
kemudian saya juga kemudian diangkat sebagai instruktur mengajar selama 3 tahun. Terus apa gunanya pengetahuan ini? Yang kemudian ternyata ya orang-orang yang dikirim ke Afghanistan itu gunanya lah untuk belajar, untuk mendapatkan pengetahuan militer yang banyak dan dibawa kembali ke Indonesia. Itulah yang terjadi pada saya dan kawan-kawan dahulu. Nah sekarang apakah kita akan mengulangi lagi? Ya, di mana kemudian mereka yang sudah berangkat ke sana pulang terus merencanakan terjadilah aksi-aksi sesuatu di tanah air. Ada JI ya, Pak? Ya, ada JI, Jamaah Islamiyah, NII, ya, JAD, ya, MIT, ya. MIT, MIB, begitu. Nah semua kelompok-kelompok ini apa terintegrasi nggak, Ustaz? Tidak. Mereka semua jalan sendiri-sendiri, tetapi punya tujuan yang sama. Ya, dikala kemudian mereka menyebut jihad, ya jihad melawan pemerintah. Untuk apa tujuan melawan pemerintah? Untuk menggulingkan pemerintah, untuk membentuk sebuah sistem baru, untuk membentuk daulah ataupun khilafah. Tidak ada cara lain kecuali harus kita angkat senjata. Arahnya seperti itu. Jadi tujuan daripada teroris ini mendirikan negara Islam, katakan. Daulah Islamiyah, khilafah seperti itu ya. Ini juga terlanjur di kalangan kita masyarakat Indonesia. Ini pernah ada dialog wawancara Najwa Shihab dan salah seorang perwakilan dari Front Pembela Islam bahwa cita-cita daripada FPI ini adalah menegakkan negara khilafah transnasional, tersambung untuk menciptakan suatu daulah Islamiyah yang bersifat khilafah. Narasumber mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati terhadap propaganda jihad yang seringkali menyesatkan. Di Indonesia, siapapun yang mendanai atau merencanakan perjalanan ke wilayah konflik dapat dikenakan sanksi pidana. Hal ini sesuai dengan kebijakan pemerintah yang bertujuan menjaga stabilitas nasional. Fakta-fakta yang diungkapkan dalam podcast Bang Haji Roma Irama ini memberikan gambaran yang jelas tentang risiko radikalisme dan pentingnya memahami konteks jihad yang benar. Rasulullah mengajarkan kita untuk memulai segala sesuatu dari diri sendiri, termasuk dalam perjuangan di jalan Allah. Sebagai masyarakat, kita perlu bijak dalam menyikapi informasi dan berhati-hati terhadap ajakan-ajakan yang dapat merusak keutuhan bangsa. Sebarkan informasi ini agar lebih banyak orang memahami fakta sebenarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.